Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Aulia Wardani. KPK hari ini menetapkan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Indra Iskandar ditetapkan sebagai tersangka dengan 6 orang lainnya. Ya, pemirsa, meski telah ditetapkan sebagai tersangka, KPK belum melakukan penahanan terhadap Indra Iskandar dan juga 6 tersangka lainnya. Indra Iskandar dan 6 orang dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Penahanan ke-7 tersangka masih menunggu penghitungan kerugian keuangan negara. KPK juga belum merinci siapa ke-6 tersangka lainnya. Inilah gambar pemirsa saat Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengecek rumah dinas anggota DPR di tahun 2024. Di mana posisi atau rumah dinas ini atau disebut dengan rumah anggota jabatan ada di kawasan Kalibata, Jakarta. Indra mengecek beberapa perlengkapan rumah seperti atap yang bocor, kemudian kondisi alat-alat elektronik seperti AC, dan juga dinding dari rumah tersebut. Mirsa, informasinya memang seperti terlihat di layar televisi Anda, di mana alat-alat perlengkapan seperti sofa juga terlihat rusak. Kemudian Indra juga berkeliling bersama jajarannya untuk melihat kondisi rumah-rumah lainnya. Sebagai informasi, rumah jabatan anggota DPR ini ada yang masih berpenghuni pada saat itu dan juga ada yang sudah tidak berpenghuni. Ini adalah kondisi di mana Indra memeriksa tembok yang terlihat sudah berjamur dan juga memiliki area bocor di beberapa bagiannya. Pemirsa, pemeriksaan rumah jabatan anggota DPR ini dilakukan pada 7 Oktober 2024 lalu, di mana Indra mengecek dengan detail beberapa bagian-bagian yang memang dikeluhkan oleh sejumlah anggota DPR dan juga ini adalah gambar dari sofa yang telah rusak. Dan pemirsa, saat berkeliling, Indra juga masuk ke beberapa rumah lainnya untuk melihat mulai dari atap dan juga seperti tadi beberapa kelengkapan yang memang sudah terlihat rusak. Setiap hari informasinya pada saat itu ada sekitar 15 sampai 20 keluhan, rata-rata berkaitan dengan bocoran rumah. Ya pemirsa, ini adalah gambar saat KPK menggeledah ruang kerja Sekjen DPR RI Indra Iskandar pada 30 April 2024. Di mana pada saat ini KPK untuk mencari barang bukti dan berhasil membawa 3 koper dan 1 ransel yang informasinya berisi barang bukti. Namun untuk barang buktinya sendiri pemirsa ini dirahasiakan untuk mencegah hilangnya barang bukti. Sebelum digeledah pada 30 April 2024 ini, Indra Iskandar juga sempat diperiksa terlebih dahulu terkait dengan perihal perencanaan hingga juga proses lelang pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR dalam pemeriksaan saksi maksud kami pada 14 Maret 2024. Selain itu, pemirsa, Indra Iskandar juga pernah diperiksa selanjutnya pada 31 Mei. Dan pemeriksaan ini untuk terkait tahap penyelidikan. Memang belum diketahui apa barang bukti yang
berhasil dikumpulkan oleh KPK. Namun ini informasinya terkait juga dengan dokumen-dokumen, barang bukti elektronik, dan juga informasinya ada bukti-bukti transaksi yang memang dikumpulkan oleh pihak KPK untuk memperkuat penyelidikan terkait kasus korupsi yang menjerat Indra Iskandar. Tidak hanya ruang kerja Indra Iskandar yang diperiksa pada saat itu, juga KPK menggeledah ruang biro dan juga ruang staf hingga kemudian ruang kerja dari Sekretariat Jenderal DPR RI pada masa itu, yaitu Indra Iskandar. Informasinya pemirsa, memang ada 7 tersangka dalam kasus ini. Salah satu Indra Iskandar, dan untuk 6 orang lainnya ini memang identitasnya masih belum diinformasikan kepada halayak. Namun setelah penggeledahan yang terjadi pada 30 April 2024 lalu ini, Indra Iskandar sempat ditahan untuk berpergian ke luar negeri selama 6 bulan. Informasinya tidak hanya di ruang kerja Sekjen DPR RI saja yang diperiksa, namun mulanya pada tanggal 29 April 2024 ini KPK juga telah melakukan penggeledahan di 4 lokasi berbeda pemirsa, yaitu ada di wilayah Jakarta semua, yakni di Gatot Subroto, kemudian di Tebet, kemudian di Kemayoran, lalu juga di Bintaro, di mana lokasi itu informasinya merupakan rumah kediaman dan juga kantor dari para pihak yang ditetapkan juga sebagai tersangka dalam perkara ini. Dan dari seluruh proses penggeledahan yang dilakukan di beberapa lokasi, ini tim KPK memang menemukan beberapa dokumen yang mempunyai keterkaitan dengan pengerjaan proyek, kemudian juga bukti elektronik, temuan transaksi keuangan berupa transfer mungkin sejumlah uang yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang dimaksudkan, yaitu pengadaan barang untuk rumah dinas DPR RI. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Jessica Winoto di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Ya, Jessica, bagaimana situasi di sana saat ini? Apakah sudah ada update terkait dengan status tersangka Indra Iskandar sebagai tersangka korupsi pada malam hari ini? Ya, Aulia dan pemirsa, saat ini dapat kami sampaikan bahwa KPK baru saja menetapkan 7 tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi, pengadaan sarana dan prasarana rumah dinas anggota DPR RI, tepatnya di perlengkapan rumah dinas penjabat DPR RI di tahun anggaran 2020. Lalu juga dapat kami sampaikan bahwa salah satu tersangka merupakan Sekjen DPR RI, yaitu Indra Iskandar. Dan lalu juga dapat kami sampaikan 6 tersangka lainnya belum diketahui terkait identitasnya karena memang KPK masih terus melakukan penyelidikan ke depannya dan untuk pemeriksaan lebih lanjut dari ke-6 seluruh tersangka ini. Lalu juga dapat kami sampaikan, Aulia dan juga pemirsa, proyek di rumah dinas DPR RI ini bernilai 120 miliar rupiah, sehingga kerugian negara pun diduga dapat mencapai puluhan miliar rupiah. Lalu juga dapat Aulia, kami dapat sampaikan bahwa KPK dari perkara ini pun menduga adanya markup harga atau pengubahan harga dari perlengkapan rumah-rumah dinas penjabat DPR RI ini, sehingga para oknum tersangka ini mendapatkan keuntungan secara pribadi. Lalu Aulia, ketujuh tersangka ini masih belum ditahan oleh penyidik KPK karena memang dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI atau BPKP RI masih dalam proses penghitungan
kerugian negara yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi pengadaan sarana dan prasarana rumah dinas pejabat DPR RI. Diketahui juga Indra Iskandar sempat mengajukan pra-peradilan untuk melawan KPK, tapi ia telah mencabut gugatan pra-peradilan tersebut. Dan untuk kilas balik, Indra Iskandar memang di tahun 2024 yang lalu telah dipanggil oleh KPK tepatnya di tanggal 14 Maret 2024 dan Mei 2024. Sementara itu, Aulia. Baik Jessica, apakah sudah ada informasi terkait kapan mungkin KPK akan merilis nama dari ke-6 tersangka lainnya, mengingat kasus ini sudah bergulir sejak mungkin tahun lalu dan Indra juga sudah dipanggil untuk pemeriksa 2 kali pada tahun 2024. Ya, oleh terkait hal tersebut kami belum dapat menyampaikan apakah kapan KPK akan merilis informasi lebih lanjut terkait identitas dari 6 tersangka lainnya, tetapi saat ini berdasarkan informasi kami dapatkan, KPK masih terus untuk memproses atau menyelesaikan dari perkara ini. Aulia. Baik Jessica, apakah saat ini rumah dinas tersebut ada dilakukan penyegelan atau pengamanan oleh pihak KPK? Ya, Aulia, terkait dari penyegelan rumah dinas DPR RI ini kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut juga, tetapi bila mana kami mendapatkan informasi atau pergerakan dari penyidik KPK untuk melakukan penyegelan dari rumah dinas ini, kami dapat langsung laporkan kembali kepada Anda. Aulia. Baik, terima kasih Jessica, kami akan kembali pada Anda setelah jeda iklan berikut ini. KPK menetapkan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Indra Iskandar ditetapkan sebagai tersangka dengan 6 orang lainnya. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, KPK belum melakukan penahanan terhadap Indra Iskandar dan juga 6 tersangka lainnya. Indra Iskandar dan 6 orang lainnya dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Penahanan ke-7 tersangka masih menunggu penghitungan kerugian keuangan negara. KPK juga belum merinci siapa ke-6 tersangka lainnya. Dan pemirsa, ini adalah momen pada saat Indra Iskandar mengecek atau memeriksa rumah dinas anggota DPR tahun 2024. Ini Indra Iskandar melihat kondisi tembok yang dipenuhi jamur dan juga bekas bocor. Kemudian memeriksa juga wallpaper perangkat elektronik yang ada di dalam rumah dinas jabatan anggota DPR yang terletak di daerah Kalibata, Jakarta. Dan memang informasinya keluhan yang didapatkan pada saat itu kebanyakan adalah kondisi atap dan juga dinding yang mengalami kebocoran. Pada informasinya memang penggeledahan ini dilakukan pada tahun lalu, tepatnya Indra Iskandar ini memeriksa rumah jabatan DPR pada tanggal 7 Oktober 2024, di mana memang pada saat itu beberapa rumah masih dihuni dan juga beberapa rumah lainnya ini sudah tidak berpenghuni. Dan untuk kasus dugaan korupsi yang menjerat Indra Iskandar ini, total informasi atau dugaan KPK sebesar 120 miliar rupiah, di mana informasinya dugaannya Indra Iskandar ini melakukan markup pada pengadaan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam rumah tersebut. Indra beserta dengan jajarannya melihat kondisi rumah yang memang pemirsa aja kita bisa lihat dari layar televisi pada saat ini terlihat tidak terlalu layak, di mana memang banyak sekali noda-noda bekas bocor, kemudian sofa yang bolong-bolong dan terlihat tidak layak untuk menjadi rumah dinas bagi tentu saja wakil rakyat atau anggota DPR Republik Indonesia.
Pemeriksaan penggeledahan rumah dinas ini dilakukan Indra pada 7 Oktober 2024, di mana sebelumnya Indra ini juga sudah diperiksa oleh KPK sebanyak 2 kali pada tahun 2024. Yang pertama yaitu diperiksa untuk dimintai keterangan perihal perencanaan hingga juga proses lelang pengadaan kelengkapan rumah jabatan pada 14 Maret 2024 yaitu sebagai saksi. Dan ia diperiksa kembali pada 31 Mei untuk tahap penyelidikan. Dan ini adalah Indra pada saat memasuki salah satu rumah dan melihat memang kondisinya sudah tidak terlalu layak, di mana perlengkapan atau fasilitasnya beberapa mengalami kerusakan, dan tentu saja beberapa anggota DPR yang pada saat itu tinggal di rumah-rumah tersebut mengeluhkan tidak layaknya beberapa fasilitas termasuk juga atap yang kerap kali bocor. Ini adalah kondisi Indra saat menunjukkan kepada media di mana kondisi atap dan juga dinding yang sudah terlihat tidak layak dengan beberapa noda bocor, kemudian jamur. Indra ini memang melakukan inspeksi pada tahun lalu 7 Oktober 2024 di mana terdapat cukup banyak kerusakan yang ia temukan pada saat ia melakukan sidak kepada rumah dari dinas dari DPR RI yang terletak di Kalibata, Jakarta. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman. Selamat malam, Bang Boyamin. Selamat malam. Ya Bang, terima kasih sudah bergabung dengan Breaking News pada malam hari ini. Ya, kita langsung saja ya Bang Boyamin, ini informasinya. Indra Iskandar ini pada tahun 2024 kan sudah beberapa kali diperiksa, kemudian juga kantornya sudah digeledah. Lalu pada November tahun lalu juga sempat ditanya apakah bagaimana terkait dengan kasus Indra Iskandar saat ini, dan jawabannya masih menunggu penghitungan kerugian negara. Kira-kira kapan atau bagaimana Bang Boyamin melihat hal ini? Sebenarnya perkara ini masuk list saya untuk gugatan pra-peradilan bersama Petral, tapi ada 3 lah perkara-perkara mangkrak di KPK itu selain kasus EKTP gitu. Tapi saya dului Petral sudah saya daftarkan Senin. Nah, mestinya habis Lebaran saya mau menggugat ini karena ini termasuk perkara mangkrak lama. Karena apa? Itu Indra ini sudah pra-peradilan di Pengadilan Jakarta Selatan dan ditolak gitu. Dan kemudian pernah dicekal. Nah, cekalnya udah habis itu. Nah, lama-lama terus kemudian saya declare bahwa saya akan mengajukan gugatan pra-peradilan perkara mangkrak di KPK. Salah satunya kasus Petral, 2 ya kasus rumah dinas, 3 EKTP gitu. Nah, maka kalau ini baru penetapan tersangka dan alasannya tidak ditahan karena belum ada perhitungan kerugian negara, ya berarti KPK betul-betul lemot gitu. Menurut saya sih ini udah perkara gampang kok, ini kan hanya pengadaan yang itu bisa dilacak, misalnya suppliernya, misalnya pengadaan kursi misalnya. Kan kursi itu tinggal tokonya mana, jual berapa, 1 juta, ternyata dibayar dengan harga 4 juta. Berarti kan ada markup sampai 3 kali lipat misalnya gitu. Jadi ini suatu hal yang gampang kasat mata gitu. Tapi nggak tahu karena tarik ulur apa, tiba-tiba melempem lagi. Coba cek aja itu, cekal tak udah berapa tahun, setahun atau 2 tahun bahkan gitu. Ini kasus ini gitu, setahun lah minimal. Baik betul Bang Boyamin. Jadi tadi Bang Boyamin ini mengatakan bahwa ini adalah perkara yang mangkrak lama. Lalu informasinya ini total kerugian negara mencapai dengan 120 miliar dan adanya markup di pengadaan fasilitas-fasilitas yang ada di rumah dinas DPR RI. Seperti itu Bang Boyamin melihatnya seperti apa? Markup yang seperti apa, dan juga apakah sebaiknya mungkin rumah dinas itu saat ini kemudian disegel atau seperti apa? Sebenarnya kan mulai tahun ini sudah tidak mau dipakai lagi, DPR malah mengembalikan kepada negara.
dijadikan rumah dinas jabatan eksekutif gitu. DPR malah minta tunjangan perumahan aja untuk sewa atau untuk menyewa rumahnya sendiri atau untuk pemeliharaan rumahnya sendiri kalau mulai periode ini bahkan itu. Jadi kalau mau disegel, segel aja nggak apa-apa karena memang sudah nggak dipakai dan kemudian kalau toh tidak disegel juga nggak apa-apa karena apa? Dokumen itu sudah dimiliki KPK. Misalnya kayak katakan tadi, misalnya beli kursi atau sofa. Itu dibayar dengan harga 4 juta. Tapi ternyata setelah dicek toko, satu kursi itu harganya 1 juta. Gitu. Berarti kan ada dugaan markup di dugaan sekongkol di antara vendor maupun PPK-nya atau Pimpro-nya. Gitu. Jadi ini yang kemudian kan yang jadi tersangka kan juga antara pejabatnya dengan swastanya, pemborongnya itu. Jadi ini menurut saya sesuatu yang gampang. Karena apa? Ini barang-barang ini toh juga dibeli dari pabrik atau dari toko gitu. Ini misalnya korden atau AC atau peralatan dapur atau ya meubiler. Kan cuman itu aja sebenarnya yang dibeli itu, dibelanjakan. Dan juga kemudian renovasi misalnya gitu. Jadi gampang aja nih menghitungnya atau melacaknya atau membongkarnya gitu. Baik Bang Boyamin, jika tadi Bang Boyamin ini mengatakan ini adalah perkara gampang, kira-kira kenapa hingga saat ini menurut Bang Boyamin ini KPK kok terlihat kesulitan untuk mengusut kasus ini atau menetapkan Indra Iskandar sebagai tersangka ini, kenapa baru sekarang? Sebenarnya ini setahu saya udah lama karena yang bersangkutan juga pra-peradilan. Kalau pra-peradilan berarti kan dia sebenarnya sudah ditetapkan tersangka. Itu aneh kan ketika KPK baru mengumumkan sekarang gitu. Sebenarnya kan Indra ini seperti mengumumkan, "Hei, aku tersangka loh," menggugat pra-peradilan. Boleh dilacak itu kira-kira sudah 1 tahunan dia pra-peradilan. Tapi sempat dibatalkan ya Bang? Iya, diajukan pra-peradilan dan ditolak oleh hakim. Berarti kan penetapan tersangkanya sah waktu itu. Kok seakan-akan sekarang diumumkan bahwa KPK menetapkan tersangka yang bersangkutan. Berarti kan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan itu kan sudah setahun yang lalu. Penetapan tersangka juga sudah setahun yang lalu. Seakan-akan ini KPK itu artinya seakan-akan kalau besok minggu depan atau setelah Lebaran melakukan penahanan kan seakan-akan ini kan perkara baru. Kan jadi aneh gitu. Jadi menurut saya KPK ini mau serius nggak sih memberantas korupsi, dan berikutnya ini perkara gampang mestinya sudah selesai setahun yang lalu gitu. Dan ya oke lah sekarang daripada saya gugat pra-peradilan dijalankan lagi gitu dan segera dituntaskan misalnya. Ya cepet aja gitu karena ini perkara gampang. Masa sekian lama ini perhitungan kerugian negaranya belum selesai. Kalau toh tidak BPK ya bisa BPKP ataupun kantor akuntan publik dengan melihat datanya. Seperti saya katakan tadi kan penyidik KPK kan tanya toko yang penjual asli gitu kan, misalnya toko mebel A, terus pemborongnya tadi belinya kepada toko mebel A, terus kemudian dari beli itu disuplai kepada rumah dinas, diterima oleh PPK, diterima oleh panitia pengawas, kemudian dibayar. Nah selisih pembayaran dengan harga toko tadi berapa? Keuntungan itu oleh BPK kan dianggap 20%. Nah ini kalau keuntungan bisa 3 kali lipat, minimal ya 2 kali lipat, itu aja kan sudah berarti ada markup, ada pemahalan istilahnya gitu. Lah ngitung begini kan gampang harusnya gitu. Beda kalau ini proyek membangun gedung 100 lantai, itu kan harus menghitung kawatnya, semennya, terus mungkin alat-alat beratnya, tenaga kerjanya. Kalau ini kan barang sudah jadi, barang tinggal nempelin aja seperti tadi korden, mebel, terus AC, peralatan dapur kan itu. Atau genteng yang rusak atau plafon yang rusak. Itu gampang gitu. Ya, baik Bang, informasinya ini memang sudah diusut sejak tahun lalu, sempat dicekal juga. Lalu jika tadi Bang Boyamin mengatakan bahwa ini adalah perkara yang gampang dan sebaiknya memang usut dari pihak-pihak swasta juga, di mana ini adalah pengadaan barang seperti itu. Lalu kira-kira kenapa KPK ini baru mengumumkan ini hari ini, malam ini, Indra Iskandar sebagai tersangka diumumkan kepada halayak, dan kenapa KPK juga mengundur pengumuman dari 6 tersangka lainnya dan ini masih menunggu total kerugian negara? Ya karena apapun ini kan prosesnya di DPRD periode yang lalu, 5 tahun yang lalu. Bisa jadi ada dugaan oknum anggota DPR yang mungkin dari rumah tangga atau apa, yang diduga ikut mengontrol pengadaan ini misalnya. Nah itu bisa jadi sekjen ini, Iskandar ini, ya kalau saya nanti di penjara ya saya akan buka-bukaan siapa aja yang ikut main misalnya kan gitu. Nah
supaya tidak membuat gaduh periode yang lalu karena mungkin oknum yang tadi masih jabat, maka ditunggu setelah selesai jabat misalnya, atau periodisasinya sudah selesai gitu. Kan ini kan analis saja loh ya, kenapa ini sampai begitu jauh sekali molornya gitu. Nah ini yang menurut saya sangat ini menghambat KPK karena berhadapan dengan ya DPR secara kelembagaan. Nah sementara KPK ini kan anggarannya termasuk juga disetujui DPR untuk ditambah atau dikurangi atau apapun begitu, dikontrol dan lain sebagainya oleh DPR. Nah KPK-nya seperti periode yang lalu itu kan periode yang versi saya yang paling jinak, gitu. paling penakut, kira-kira kan gitu. Betul kan, sekali. Gitu. Baik, terima kasih. Baru berani, kira-kira kan gitu. Ya. Baik, terima kasih Bang Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat malam, salam sehat selalu. Malam, makasih. Mudah-mudahan cepat selesai. Ya, selanjutnya pemirsa, kita akan kembali menuju ke gedung KPK Jakarta dengan rekan Jessica Winoto. Jessica, apakah sudah ada informasi terbaru terkait penetapan tersangka dari Indra Iskandar? Ya, Aulia dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan hingga saat ini kami masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut karena kami tadi sempat sudah menghubungi dari pihak KPK yaitu juru bicara KPK Tessa Mahardika, namun hingga saat ini masih belum ada jawaban dari Tessa sehingga kami masih menunggu terkait rilis dari pengungkapan 6 tersangka dari 7 tersangka maksud kami dari kasus perkara pengadaan tindak pidana korupsi, pengadaan sarana dan prasarana rumah dinas pejabat DPR RI yang salah satu yang merupakan tersangkanya adalah Sekjen DPR RI yaitu Indra Iskandar, dan 6 tersangka lainnya masih belum diungkap hingga saat ini sehingga kami masih terus memantau pergerakan di KPK ini karena memang dapat kami sampaikan jikalau dari pandangan mata kami kondisi di KPK gedung KPK Merah Putih Jakarta Selatan ini sudah tidak ada pergerakan kembali, hanya ada satpam yang menjaga gedung ini. Aulia. Baik, terima kasih Jessica Winoto melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, demikian breaking news kali ini. Saya Aulia Wardani pamit undur diri. Saksikan Anyus Malam setelah ini. Terima kasih, sampai jumpa.